Oke, assalamualaikum. Kita lanjut ya materi trigonometrinya. Untuk yang ini, kalau tidak salah, 10 MIPA 1 udah masuk ke sini sedikit. Jadi, tidak apa-apa ya, 10 MIPA 1 kita ulang sedikit untuk kelas-kelas yang lainnya. 10 MIPA 1 menyesuaikan. Baik, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Dalam satu lingkaran itu kan sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, dari 0 sampai 360 derajat itu ada yang disebut sebagai sudut-sudut istimewa. Di antaranya ada 0, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Bukan berarti misalnya ini kan 30 derajat nih, nah bukan berarti nilai dari sin 32 derajat itu tidak ada, cuman nilainya tidak istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena di sini kalian bisa lihat nilai dari sin cos tangen untuk sudut-sudut ini dia terpolakan sehingga gampang kita menghafalnya, makanya dia disebut sebagai sudut-sudut yang istimewa. Kemudian sudut istimewa itu tidak berhenti sampai 90 derajat saja, dia masih berlanjut sampai 360. Cuman yang wajib kita hafal itu cukup dari 0 sampai 90 derajat. Nanti seandainya yang ditanyakan itu sudut lebih dari 90 derajat, maka kita akan menggunakan rumus. Nah, baik. Jadi yang wajib dihafal dulu 0 sampai 90 derajat. Sebenarnya wajib hafal sin cos tangen sampai kotangan ya. Tapi karena terlalu banyak, Ibu kasih trik menghafalnya. Jadi tidak usah dihafalkan semua. Baik. Lihat, kita urutkan dulu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Ininya kita urutkan juga sin, cos sampai kotangan. Nah, yang perlu kalian hafal sebenarnya hanya untuk sin saja. Dan kalian perhatikan ini nilainya itu terpolakan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Meningkat nilainya dari 0 meningkat sampai 1. Nah, untuk cos tinggal dibalik. Nah, mulainya dari 1, berarti dia mengecil sampai 0. Nah, ini saja, 2 saja modal kalian bisa mengisi tabel ini sampai penuh. Dengan catatan kalian mengerti atau hafal tentang rumus perbandingan dan rumus kebalikan. Rumus perbandingan itu dimana tangen itu sama dengan sin per cos. Kemudian rumus kebalikan ini udah pernah Ibu sampaikan yang di video sebelumnya bahwa kosekan itu kebalikan dari sin, jadi kosekan sama dengan 1 per sin. Kemudian sekan itu kebalikan dari cos, jadi sekan itu adalah 1 per cos. Kemudian kotangan itu kebalikan dari tangen, jadi kotangan itu adalah 1 per tangen. Nah, karena tangen itu sendiri sin per cos, maka kotangan bisa kita tuliskan jadi cos per sin, karena kebalikan dari tangen. Oke. Nah, sekarang kita coba mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan kotak ini atau tabel ini secara utuh. Kalian cukup hafalkan sin saja sama cos. Ini udah modalnya bisa mengisi kotak-kotak kosong yang lain. Oke, Ibu contohkan ya. Bagaimana kalau kita mau mencari nilai dari tangen 60? Tangen 60 nih, berapa isinya nih? Nah, kita kan tahu bahwa tangen itu adalah sin per cos. Nah, jadi untuk mencari tangen 60 berarti sin 60 per cos 60. Nah, tinggal kita masukkan. Sin 60 berapa? Setengah akar 3, masukkan. Kemudian per cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi setengah akar 3 per setengah. Kan tinggal dicoret setengahnya. Jadi sama dengan akar 3. Berarti tangen 60-nya akar 3. Bentar Ibu tuliskan dulu ya. Tangen 60-nya adalah akar 3. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau mencari seken 45? Seken 45 mana? Ini dia, seken 45. Kita lihat lagi rumus kebalikan.
Sekon itu adalah 1 per cos, sehingga untuk mencari sekon 45 berarti 1 per cos 45, berarti 1 per cos 45, kan kita udah tahu cos 45 itu setengah akar 2. Oke, masukkan, berarti 1 per setengah akar 2, berarti 1 per yang ini setengah akar 2 itu kan artinya 1 dikali akar 2 per 2. Oke, pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian, berarti 1 dikali ininya dibalik. Salah ibu nih, harusnya 2 per akar 2. Bentar ya, ibu betulkan dulu. Oke, kita lanjut. Tadi ibu keliru ya, jadi yang ini kita balik, 1 dikali, nah ini kita balik ya, bukan akar 2 per 2 tapi 2 per akar 2. Nah 1 dikali 2 per akar 2 ya 2 per akar 2. Nah kalau akar di bawah kan tidak rasional, kita rasionalkan dulu, kita kali dengan akar 2 per akar 2, berarti sama dengan 2 kali akar 2 itu 2 akar 2, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, tinggal kita coret 2 nya sama dengan akar 2, berarti nilai dari sekon 45 adalah akar 2. Sekon 45 akar 2, ibu isi dulu ya, sekon 45 itu akar 2. Oke, kemudian ibu contohkan satu lagi, bagaimana kalau kita mau mencari kotangan 60. Nah kotangan 60, kotangan itu kan kebalikan dari tangan. Nah berarti untuk mencari kotangan 60, nah tangan itu kan sin per cos, berarti kalau kotangan cos per sin, berarti cos 60 per sin 60. Cos 60 kita lihat, cos 60 itu setengah, kemudian sin 60 itu ditabel setengah akar 3. Oke, kita masukkan, berarti setengah per setengah akar 3, berarti setengah dibagi setengah, kan kita coret nih, di atasnya masih ada 1 kan, berarti 1 per akar 3. Seperti tadi, kalau bentuk akar di bawah tidak rasional, kita rasionalkan dulu, berarti harus dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3, atau kata lain atau bentuk lainnya, ini kan ada 1 nak di depannya, berarti 1 per 3 akar 3, sehingga kita dapatkan kotangan 60 itu adalah 1 per 3 akar 3. Ibu isi dulu ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mengisi tabel-tabel yang kosong lainnya. Ya, boleh dicoba ya. Nah, di dalam buku LKS yang tertulis lengkap tabelnya ada. Jadi kalian coba-coba dulu nyari pakai rumus, nanti baru kalian cocokkan dengan tabel yang ada di LKS sama atau tidak. Oke, pending dulu. Terima kasih.